Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM 2019-22020, Unit 1, Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, YIN Lok Semawe. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Matematika. Dosen pengampu Bu Nuraini, SSI, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana inovasi pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran kontekstual teaching and learning. Sebelum kita ketahui apa itu metode pembelajaran kontekstual teaching and learning, saya akan membahas sedikit tentang pembelajaran. Jika kita cermati, pembelajaran merupakan inti dari proses pembelajaran. Hamid pada tahun 2019 menjelaskan bahwa suatu sistem pembelajaran disebut bermutu jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan pelajar mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Matematika sebagai mata pelajaran di sekolah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan seseorang. Yang dikatakan dalam insipidem, in this changing world, those who understand and can do mathematics will have significantly enhanced opportunities and options for shaping their futures. Mathematical competence opens doors to productive futures. Oleh sebab itu, maka pelajaran matematika sebaiknya bisa membuat siswa untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga siswa tersebut mampu mengerjakan dan memahami matematika tersebut dengan benar. Nah, apa itu model pembelajaran kontekstual teaching and learning? Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Contextual teaching and learning adalah suatu konsep dasar belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasikan siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Komponen pembelajaran kontekstual. Dalam pendekatan kontekstual terdapat komponen yang menjadi karakteristik dari pendekatan kontekstual itu sendiri. Trianto 2011 menuliskan bahwa ketujuh komponen tersebut yaitu: yang pertama adalah konstruktivisme. Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Pembelajaran tidak berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa. Yang kedua adalah menemukan atau inquiry. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual, karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari penemuan sendiri. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu dimulai dari bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran berbasis kontekstual. Kegiatan bertanya berguna untuk yang pertama menggali informasi, kedua menggali informasi siswa, ketiga membangkitkan respon kepada siswa, yang keempat pengetahuan sejauh mana keingintahuan siswa, yang kelima mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, yang keenam memfokuskan perhatian pada sesuatu yang dikehendaki guru, yang ketujuh membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, yang kedelapan untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Komponen yang keempat adalah masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, antar orang yang lebih banyak pengalaman. Masyarakat belajar terjadi apabila ada komunikasi dua arah, dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. Komponen yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Pemodelan pada dasarnya membahaskan yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan siswanya untuk belajar dan melakukan apa yang guru inginkan, agar siswanya melakukan apa yang guru inginkan, agar siswanya melakukannya. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model.
Yang keenam yaitu refleksi. Refleksi merupakan cara berpikir atau respon tentang apa yang baru dipelajari, atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan masa lalu. Refleksinya dalam pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi yang berupa pertanyaan langsung tentang apa yang telah diperolehnya. Yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberi gambaran mengenai perkembangan belajar siswa. Dalam pembelajaran berbasis kontekstual, gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami pembelajaran yang sebenarnya. Fokus penilaian adalah pada penyelesaian tugas yang relevan dan kontekstual, serta penilaian dilakukan terhadap proses maupun hasil. Karakteristik penilaian autentik adalah A. Dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. B. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Yang C. Yang diukur keterampilan dan performansi bukan mengingat fakta. D. Berkesinambungan. E. Berintegrasi. Yang F dapat digunakan sebagai feedback. Di sisi lain, menurut Hernowo dalam Sudrajat tahun 2008 menawarkan langkah-langkah praktis menggunakan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kaitkan setiap mata pelajaran dengan seorang tokoh yang sukses dalam menerapkan mata pelajaran tersebut. Yang kedua, kisahkan terlebih dahulu riwayat hidup sang tokoh atau temukan cara-cara sukses yang ditempuh sang tokoh dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya. Yang ketiga, rumuskan dan tunjukkan manfaat yang jelas dan spesifik kepada anak didik berkaitan dengan ilmu atau mata pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Yang keempat, upayakan agar ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah dapat memotivasi anak didik untuk mengulang dan mengaitkan dengan kehidupan keseharian mereka. Yang kelima, berikan kebebasan kepada setiap anak didik untuk mengkonstruksi ilmu yang diterimanya secara subjektif, sehingga anak didik dapat menemukan sendiri cara belajar alamiah yang cocok dengan dirinya. Yang keenam, galilah kekayaan emosi yang ada pada diri setiap anak didik dan biarkan mereka mengekspresikannya dengan bebas. Ketujuh, bimbing mereka untuk menggunakan emosi dalam setiap pembelajaran hingga anak didik penuh arti atau tidak sia-sia dalam belajar di sekolah. Berdasarkan penjelasan di atas, berarti pendekatan kontekstual bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks ke konteks lainnya. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning. Beberapa keunggulan dari pembelajaran kontekstual adalah yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang keempat, kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang kelima, materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Yang keenam, penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Adapun kelemahan dari pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar.